Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mana pada edisi yang ke-20 ini kita akan membahas pengakuan iman Gereja Kerasulan Baru. Soal jawab nomor 36. Apakah makna pengakuan iman gereja awal bagi Gereja Kerasulan Baru? Pengajaran Gereja Kerasulan Baru berdasarkan kitab suci. Pengakuan iman gereja awal merangkum isi-isi penting yang disaksikan di dalam kitab suci. Gereja Kerasulan Baru mengakui kepercayaan kepada Allah Tritunggal, kepada Yesus Kristus sebagai Allah yang sejati dan manusia yang sejati, kepada kelahiran Yesus oleh perawan Maria, kepada pengutusan Roh Kudus, kepada gereja, kepada sakramen-sakramen, kepada penantian kedatangan Kristus kembali, dan kepada kebangkitan dari orang-orang mati, sebagaimana dirumuskan di dalam kedua pengakuan iman gereja awal. Meskipun ada perbedaan-perbedaan di antara masing-masing denominasi, pengakuan-pengakuan ini merupakan satu unsur yang mengikat di antara orang-orang Kristen. Saudaraku, adalah tugas jabatan rasul untuk menafsirkan kitab suci dan pengakuan-pengakuan iman gereja awal dengan cara yang berwibawa untuk iman kita. Sebagai hasil yang penting dari hal ini adalah pengakuan iman kerasulan baru. Di dalamnya, iman dan pengajaran gereja kerasulan baru dinyatakan secara mengikat. Pengakuan iman kerasulan baru berkaitan erat dengan pengakuan iman gereja awal. 3 pasal pertama pengakuan iman sangat mirip dengan apostolikum. Pengakuan iman tersebut menekankan makna dari pengakuan iman gereja awal ini. 7 pasal berikutnya menyatakan suatu penafsiran dan perkembangan lebih lanjut. Demikian pula sebagai pelengkap dari pengakuan iman ini. Sebab berlaku untuk para pemangku jawatan, sakramen-sakramen, pengajaran tentang hal terakhir, begitu juga hubungan antar individu dan masyarakat. Sejak pembentukannya, pengakuan iman kerasulan baru telah direvisi beberapa kali. Hal ini dilakukan untuk mencerminkan perkembangan pengajaran kepercayaan kerasulan baru yang tepat dan sesuai dengan keadaan zaman. Penafsiran seperti ini adalah suatu tindakan yang dapat terjadi secara terus-menerus. Ini adalah bagian dari tradisi yang dinamis, seperti yang terjadi di dalam tulisan-tulisan perjanjian baru itu sendiri dan di dalam penafsiran pekerjaan yang terjadi dari generasi selanjutnya yang berdasarkan hal itu. Tradisi dinamis tidaklah kaku, tetapi tentu saja bercirikan pelestarian dan perubahan. Keduanya sangatlah menentukan untuk tradisi dan dengan demikian juga untuk penafsiran, bahwa pelestarian mutlak penting untuk pengajaran gereja jika tidak ingin melupakan sejarah atau terpisah dari asal muasalnya.
Perubahan mutlak penting untuk pengajaran gereja jika tidak ingin menjadi tidak relevan bagi generasi sekarang dan menjadi kaku dengan pengetahuan dan pengakuan yang sesuai dengan periode waktu tertentu. Dengan berlalunya waktu, pengakuan iman itu telah menyebarkan kepercayaan kepada Allah Tritunggal, kepada Yesus Kristus sebagai penjelmaan Allah, kepada kematian kurbannya, kepada kebangkitannya, dan kepada kedatangannya kembali, kepada gereja sebagai suatu otoritas yang memberikan keselamatan, kepada pengutusan para rasul, dan kepada sakramen-sakramen sebagai ungkapan kasih dan perawatan Allah yang menyelamatkan. Umat Kristen Kerasulan Baru seharusnya mengakui pasal-pasal imannya. Pengakuan iman adalah untuk mendefinisikan sikap iman mereka. Pengakuan itu juga berguna untuk memperkenalkan kepada orang lain isi penting iman Kerasulan Baru dalam bentuk yang singkat. Pengakuan iman Kerasulan Baru dirumuskan di dalam kesadaran akan kasih, kemurahan, dan kemahakuasaan Allah yang tidak dapat diungkapkan secara sempurna ke dalam pernyataan-pernyataan yang bersifat pengajaran dan pengakuan, dan bahwa ciri-ciri ilahi ini akan senantiasa lebih besar daripada apapun yang dapat dikatakan manusia tentangnya. Jadi pengakuan iman tidak menarik batas apapun yang dapat kemudian menolak orang Kristen lain untuk memasuki keselamatan. Saudaraku, kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengakuan iman Kerasulan Baru ini pada edisi berikutnya. Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Sampai jumpa. Amin. Sure.